Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, selamat pagi di pagi hari yang indah ini di awal pekan yang baru. Saudara dan saya kita semua berada dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Tentu saudara dan saya sudah mempersiapkan diri untuk siap melangkah, berkarya, bahkan untuk mengisi hari kita dengan aktivitas dan tanggung jawab kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghayati firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadi pedoman setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali di pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih, di mana Tuhan sudah mengantar kami memasuki pekan yang baru. Mengawali langkah kami di hari ini, kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena sebentar kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami menghayati dalam bimbingan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan kami berlakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan diri kami, bahkan doa syukur kami di pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai dengan 10, penekanannya pada ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, takut karena salah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah Kejadian atau kitab Kejadian yang menceritakan asal muasal manusia dan bagaimana dosa itu sudah masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan semua itu penyebabnya karena manusia memberontak dari apa yang sudah dimandatkan oleh Tuhan. Akibat dari pemberontakan manusia, maka mereka berada dalam setiap ketakutan, setiap saat berada dalam ketakutan. Kalau Allah akan datang menghampiri mereka. Dan ketakutan itulah kemudian menjadi sifat di mana dosa telah membuat manusia membuat jarak yang begitu jauh, yang akibatnya manusia selalu berhadapan dengan ketakutan. Nah, saudara-saudara, tema kita, judul kita mengatakan takut karena salah. Karena setiap orang tidak ada yang untuk berani mengatakan bahwa dia selalu berbuat salah. Dia justru bersembunyi di balik setiap ucapan-ucapan yang mau membenarkan diri. Dan itulah sifat manusia. Ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia berbuat salah, dia melakukan segala sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Dan ketika Tuhan datang untuk menghampiri manusia, maka manusia merasa dirinya berdosa. Karena itu dia berusaha untuk menghindar, bahkan berusaha untuk merasa dalam ketakutan kalau Tuhan datang dan menghakiminya. Saudara-saudara, tidak heran kalau setiap kali perjumpaan Allah dengan manusia, selalu ada perkataan yang pertama kali disapa oleh malaikat Tuhan. Jangan takut. Itu yang menunjukkan bahwa ketakutan manusia itu akibat manusia sudah memberontak dari Allah. Manusia sudah jauh dari rancangan Allah. Manusia mau berjalan dengan kehendaknya sendiri, berjalan dengan kemauannya sendiri. Pada akhirnya manusia justru jatuh dalam dosa, yang mengakibatkan manusia berada dalam situasi di mana mereka merasa bersalah. Mereka merasa sudah hina, lalu Allah yang sempurna ingin menyapa manusia, lalu malaikat Tuhan selalu berkata, jangan takut. Nah, saudara-saudara, sifat ketakutan itu menunjukkan bahwa kita manusia adalah orang yang selalu berdosa dan selalu salah. Karena itu, Allah selalu mencari manusia, Allah mencari kita, supaya kita jangan bersembunyi. Kalau kita memang berdosa, kalau kita memang bersalah, jangan kita makin jauh dari Tuhan. Justru semakin kita jauh dari Tuhan, maka kita semakin dekat dengan kematian kekal. Tapi ketika kita menyadari dosa kita, mari kita datang. Mari kita memberanikan diri. Sebagaimana Kristus sudah menjadi jembatan bagi kita semua. Salib yang menjadi bukti nyata bahwa Kristus telah membawa kita memasuki kehidupan yang baru. Salib adalah jembatan kita, di mana kita semua dikembalikan menjadi manusia yang dikehendaki Allah. Sekalipun kita berdosa, pintu pengampunan selalu terbuka buat kita semua.
Mari saudara, jangan lagi kita sembunyi-sembunyi untuk terus melakukan kejahatan. Jangan kemudian kita lari terus untuk membenarkan diri kita. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu menegur dan mengingatkan kita, supaya kita juga selalu berkata, kita menyadari kita salah. Kita berani untuk mengatakan, Tuhan ampuni, Tuhan mohon pengampunan, dan segala sesuatunya kita ucapkan dengan ketulusan. Maka Tuhan yang membenarkan kita akan memberikan anugerah. Karena itu, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman-Mu di pagi hari ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Elsia Tulenan, adik Kristiani Magdalena Sunbanu, Ibu Yakumina Tutu Iha Hatumena, dan Bapak Henry Waluyo, Saudara Odilani Freya Mangindaan. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka di hari ini. Kami mau serahkan segala syukur yang mereka naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sektor pelayanan 1, Ibu Anita Dwi Lestari dan keluarga Bapak Andi Bagus Nugroho. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, sektor pelayanan 1, Bapak Gutom dan Penatua Sutarno dalam proses pemulihan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja sejahtera, tiap pribadi, koster keamanan, bahkan Satgas COVID-19. Tuhan berkati dengan segala keberadaan mereka, bahkan keluarga mereka. Demikian juga dengan Vikaris Rocky Yunus, Tuhan berkati, berikan selalu kesehatan di dalam ia menjalankan masa vikariatnya. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan firman dan sakramen. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dengan segala berkat-berkat Tuhan yang begitu indah. Berkati semuanya dengan segala anugerah Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Emeritus Metan Vanuan dalam proses pemulihan. Tuhan saja yang menyempurnakan semuanya. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa juga untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati seluruh pelayanan kami bersama. Segala unsur yang ada di dalamnya, Tuhan juga memberkati. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami naikkan semua dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.